6 kali ke final. 6 kali pula Indonesia pulang dengan kepala tertunduk. Selalu dekat, selalu berharap, tapi selalu gagal di titik terakhir. Piala AFF bukan sekedar turnamen bagi Indonesia. Ini adalah luka lama yang terus terbuka. Dan kini, saat AFF 2026 kembali digelar, pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kali ini sejarah benar-benar akan berubah? Piala AFF adalah turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Ajang yang selalu menyatukan emosi, rivalitas, dan harga diri negara-negara ASEAN. Namun bagi timnas Indonesia, AFF selalu menghadirkan cerita yang serba nanggung. 6 kali tampil di final, 6 kali pula harus puas sebagai runner-up. Tidak pernah benar-benar runtuh, tapi juga tak pernah sampai ke puncak. Kini Piala AFF 2026 kembali digelar, dan sejak awal Indonesia langsung dihadapkan pada tantangan besar. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup A, grup yang bisa disebut sebagai grup neraka. Vietnam sang juara bertahan, Singapura yang datang dengan ambisi pembuktian, Kamboja yang semakin berani bersuara, serta satu tim tambahan dari hasil playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Namun ada satu faktor penting yang membuat AFF 2026 berbeda. Turnamen ini digelar di luar agenda FIFA. Artinya, tidak semua pemain bintang Eropa bisa dipanggil. Tidak semua tim datang dengan skuad termahal. AFF kali ini bukan soal nama besar, bukan soal nilai pasar, melainkan soal siapa yang paling siap bertarung dengan sumber daya yang ada. Dan justru di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Timnas Indonesia diam-diam tidak panik, tidak mengeluh, tidak berandai-andai soal pemain Eropa yang absen. Sebaliknya, Indonesia mulai menyusun kejutan. Dua nama mulai mencuat dan menjadi sorotan. Ciro Alves dan David da Silva. Ini bukan sekedar rumor di media sosial. Proses mereka benar-benar berjalan. Keduanya sudah lama berkiprah di Liga 1, memahami atmosfer sepak bola Indonesia, tekanan supporter, dan ritme kompetisi domestik. Ditambah opsi naturalisasi regional dan pemain-pemain Liga 1 yang benar-benar tersedia, Indonesia mulai membangun skuad yang realistis, bukan skuad impian di atas kertas. Semua ini berada di bawah kendali satu sosok penting di pinggir lapangan, John Hartman. Pelatih yang tidak datang untuk bermain aman, pelatih yang datang dengan satu kalimat sederhana namun berat makna, cetak sejarah. Grup A menuntut konsistensi sejak laga pertama. Indonesia akan menjalani 4 pertandingan, 2 kandang dan 2 tandang, tanpa ruang untuk tergelincir. Langkah awal dimulai di rumah sendiri. Tanggal 27 Juli 2026, Indonesia menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di atas kertas Indonesia unggul, namun AFF selalu punya cerita berbeda. Laga pembuka bukan sekedar soal 3 poin, tapi soal mental dan kepercayaan diri. Setelah itu, Indonesia harus tandang menghadapi pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Lawan yang mungkin tidak difavoritkan, tetapi tetap berbahaya jika diremehkan. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar di turnamen seketat AFF. Puncak tensi grup A terjadi di matchday ketiga. Indonesia menghadapi Vietnam, sang juara bertahan, tim paling konsisten di Asia Tenggara dalam 1 dekade terakhir. Laga ini digelar di Jakarta. Menang, Indonesia membuka jalan lebar menuju semifinal. Tergelincir, tekanan akan berlipat ganda.
Semua akan ditutup dengan laga tandang ke Singapura pada 7 Agustus 2026. Bukan sekedar laga terakhir, tapi bisa menjadi laga hidup mati penentuan tiket ke fase berikutnya. Menariknya, bahkan sebelum pertandingan dimulai, para rival mulai angkat suara. Dari Kamboja, pelatih Koji Gyotoku secara terbuka mengakui bahwa Vietnam dan Indonesia kini adalah dua kekuatan utama Asia Tenggara. Pengakuan ini penting, karena untuk pertama kalinya, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kuda hitam, melainkan unggulan yang wajib diwaspadai. Dari Singapura, responsnya justru penuh penasaran. Pelatih Gavin Lee menyebut laga melawan Indonesia sebagai ujian positif menuju Piala Asia 2027. Ia bahkan memuji perekrutan John Hartman sebagai langkah fantastis, seorang pelatih berpengalaman Piala Dunia yang membawa standar baru ke Asia Tenggara. Sementara dari Vietnam, tantangan datang secara terbuka. Legenda mereka berharap Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya, bukan karena takut, tetapi karena ingin menang dalam kondisi ideal. Namun realitanya, AFF 2026 membuat Indonesia tidak bisa menurunkan skuad utama dari Eropa. Nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dix, dan pemain diaspora lainnya kemungkinan besar absen. Tapi kondisi ini dialami semua tim. Dan disinilah sudut pandang Indonesia berubah. Alih-alih melihat ini sebagai kerugian, Indonesia menjadikannya peluang. Peluang bagi pemain Liga 1 untuk naik kelas, peluang untuk membuktikan bahwa fondasi tim nasional tidak hanya bergantung pada pemain luar negeri. John Hartman menegaskan bahwa Liga domestik adalah fondasi utama. Ia berkomitmen memantau langsung Liga 1, karena tanpa perhatian pada liga lokal, masa depan tim nasional tidak akan pernah kuat. Di tengah keterbatasan, Indonesia tidak menunggu keajaiban. Solusi nyata disusun melalui dua jalur. Ciro Alves dan David da Silva berada di garis depan sebagai simbol kesiapan. Ditambah opsi pemain ASEAN yang terbiasa dengan tempo cepat, duel keras, dan atmosfer turnamen singkat seperti AFF. Inilah wajah timnas Indonesia di AFF 2026. Bukan tim yang paling lengkap, tapi tim yang paling siap. Datang tanpa skuad utama Eropa, tapi datang dengan rencana yang jelas, pemain yang tersedia, dan mental yang dipersiapkan sejak awal. Karena pada akhirnya, Piala AFF bukan tentang siapa yang paling mahal, tapi siapa yang paling berani memanfaatkan kesempatan. 6 kali gagal di final, sudah cukup menjadi pelajaran. Kini dengan wajah baru dan arah yang jelas, John Hartman dan Timnas Indonesia siap membuktikan satu hal. Sejarah tidak ditunggu, sejarah diciptakan.